Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah seseorang yang masih setia cintanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang cintanya masih setia terhadapmu. Dia ini adalah seseorang yang sangat ambisius, bekerja keras, sabar, setia, sukses. Masih setia cintanya kepadamu, namun dia lamban dalam beberapa hal. Ini terkait dengan mungkin keputusannya dia pada waktu itu. Ini terkait dengan hubungannya kemudian dia pada saat itu. Nine of Pentacles in reverse. Di sini aku merasakan bahwa walaupun dia penuh dengan kelimpahan, kesuksesan, kekayaan, kemewahan, karir yang bagus, jabatan yang keren ya, tapi itu tidak berarti baginya. Itu adalah sebuah label dari mereka kepada dirinya, dan dia tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan secara lahir dan batin, karena ini akibat dari sikap, perbuatan, dan keputusannya dia di masa lalu. Keputusan yang tidak bijaksana, yang adil, yang baik bagi dirinya untuk di masa depan. Yang dia rasakan, dia sangat menyesal, sangat bersalah, sangat berdosa, stres, frustasi terhadap dirinya. Kenapa dirinya begitu ceroboh, begitu naif, begitu keras kepala, begitu egoisnya, mengorbankan kebahagiaannya dia sesungguhnya. Karena pada waktu dulu ya, aku merasakan ini mungkin pada saat mudanya, dia tuh melihat bahwa apa keputusannya dan pilihannya saat itu adalah yang terbaik ya. Dia hanya waktu itu seperti melihat satu pintu saja bahwa itu yang harus dia jalani atau dia putuskan. Namun ketika pintu itu dia buka, dia nggak mendapatkan sebuah kebahagiaan secara lahir dan batin, kedamaian secara lahir dan batin. Artinya hidupnya hampa, kosong. Ada sebuah tekanan batin, dan saat ini dia baru menyadari ternyata dia salah memilih pintu yang harus dia tuju pada saat itu. Ya, karena pada saat itu yang dia fokuskan adalah kestabilan karir, keuangan, dan studinya ya. Hal itu dipengaruhi oleh sosok orang yang berperan penting dalam hidupnya, yaitu keluarganya, ibunya atau pasangannya. Tapi aku merasakan ini adalah ibunya ya. Nah, dia adalah satu-satunya harapan orang tuanya, satu-satunya yang bisa mengangkat derajat, martabat, kehormatan, dan status sosialnya, mengangkat status keluarganya. Jadi ini memang dia ini adalah orang yang terbebani ya dengan label-label dari masyarakat atau mereka di lingkungannya. Nah, ini kan hidupnya itu penuh dengan tekanan, penuh konflik. Dia nggak bisa berbuat banyak pada saat itu.
dia harus begini karena tuntutan orang tua, keluarga, masyarakat. Dia melakukan ini karena dia takut dinilai seperti ini dan itu. Dia badannya saja nggak bisa bergerak, bagaimana dia bisa tertuju kepada kamu? Cuma mulutnya aja ya, jadi badannya terikat, matanya tertutup, tapi dikelilingi oleh pedang, 8 pedang. Bayangin aja, dia bergerak kena pedang yang tajam, seperti itulah dia melakukan. Dia ingin kepadamu, mungkin tertuju kepadamu, tapi banyak sekali yang menghalanginya, banyak sekali hambatan, ujian di sekitarnya, ya. Bisa jadi karena lingkungannya yang tidak setuju, kamu yang tidak setuju atas hubunganmu dengan dia pada saat itu, ya. Dan saat ini dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya, kebutuhan lahir dan batinnya. Tapi ternyata itu sangat sulit, karena keseimbangan itu dibutuhkan oleh 2 beban. Nah, kalau dia sendiri, maka keseimbangan itu tidak akan tercapai. Dan dia membutuhkan sosok orang yang bisa membalancing hidupnya. Dan itu adalah kamu. Yang dia rasakan itu adalah sebaik apapun dia bekerja, sebesar apapun penghasilannya, semewah apapun hidupnya, itu masih ada yang kurang, hampa. Bukan masalah dia tidak bersyukur ya, tapi ada sesuatu yang tidak lengkap, tidak sempurna, karena dia merasakan ada sesuatu yang hilang, bagian dari jiwanya, hatinya, dan dia merasakan bahwa belahan jiwanya itu adalah kamu. Dia ingin sekali untuk berkomunikasi denganmu, terhubung kembali, rekonsiliasi, minimal berkawan ya dengan dirimu. Karena ketika dia mulai terhubung, terkoneksi, berhubung kembali, dia merasakan ada sebuah energi, semangat, ada sebuah kehidupan yang baru terjadi dalam hidupnya. Jadi dia merasakan ketika dia tidak berkomunikasi denganmu, kehidupannya tuh suram. Ibarat tanaman itu sangat layu ya. Kehidupannya itu tidak penuh dengan keceriaan. Namun ketika dia terhubung dan berkomunikasi, bahkan berteman denganmu, kehidupannya itu penuh dengan warna. Jadi kamu itu memberi kehidupan, memberi warna, memberi kebahagiaan lahir dan batinnya. Sejak lama perasaannya itu dia pendam. Rasa sayang, cinta, dia pendam itu. Takut ya pada waktu itu mengungkapkan isi hatinya. Namun saat ini yang saya rasakan adalah dia memutuskan dan berniat untuk menghubungimu. Nanti dia akan datang ya. Ada perjalanan, nanti dia akan datang.
Cintanya yang selalu dia pendam saat ini sudah tidak mampu lagi untuk menampungnya. Artinya cintanya itu sudah meluber kemana-mana ya. Jadi misal kamu pernah merasakan sakit hati oleh seseorang, nih, dia mampu untuk mengisi kembali tangki cintamu. Dan walaupun dia hanya punya satu, dia bisa memenuhi itu. Aku katakan ini adalah orang lama yang cintanya sudah dia pendam, dia tahan sejak lama. Cintanya ini tulus, cinta yang murni, cinta sejati. Dan ini adalah hubungan soulmate yang memiliki ikatan koneksi yang sangat erat. Namun dia ini adalah orang introvert ya. Artinya dia itu sebenarnya takut mengungkapkan perasaan sesungguhnya. Dia suka sama kamu, tapi tidak ada kepercayaan diri gitu. Dia malu untuk mengungkapkan. Nih, sedih baginya ketika dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Ingin rasanya menggenggam dirimu, namun apa daya, dia tidak bisa melakukan itu. Bisa jadi kalian berjarak ya, bisa karena memang kalian sudah ada yang punya, artinya punya pasangan. Bisa karena tuntutan keluarga, mungkin masih menyelesaikan studi atau tuntutan karir keuangannya ya. Nih, konfirmasi ulang, dia ingin rekonsiliasi lagi kepadamu, ingin terhubung, berkomunikasi kembali. Dia merasa bahwa ya ini kan dia berjalan, dia merasakan seperti kayak orang buta ya. Artinya nih, kita konfirmasi 2 kali teman-teman. Matanya tertutup, tapi dia berusaha untuk berjalan. Artinya kehidupannya tuh suram. Kehidupannya itu hampa, kosong. Tidak ada cahaya, bahkan nih, gelap gitu. Namun kehadiranmu itu berbeda. Kamu adalah cahaya kehidupannya, penerang jalannya. Kamu itu adalah pemberi warna kehidupannya, karena kamu adalah cinta sejatinya, soulmate. Nih, yang diharapkannya ketika nanti kalian bisa bersama, berkomunikasi, berjumpa, itu adalah hubungan yang menyenangkan. Jadi dia ingin ketemu dengan kamu, melepas kerinduan, kepenatan. Itu hanya ingin bersenang-senang. Apalagi yang perlu kita ketahui di sini adalah hanger. Aku merasakan bahwa di sini ya, karena ada introvert, jadi dia memiliki sisi gelap dari dirinya. Bisa trauma, inner child yang terluka, atau mother hanger. Artinya dia punya trauma masa kecil itu dari sosok ibunya. Misal dari kecil dia selalu mendengar omongan dengan nada tinggi ya. Kemudian
ada tuntutan untuk mendapatkan prestasi yang bagus gitu ya. Kalau tidak kamu nanti bla 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 gitu. Kayak ada ancaman, ada juga suatu tuntutan. Bisa karena dia kehilangan figur ibunya. Artinya ketika dia membutuhkan sosok ibunya, ibunya tidak bisa berada di dekatnya secara emosi dan perasaannya. Ya, mungkin karena ibunya bekerja keras ya, ibunya tidak punya waktu terhadap dirinya. Jadi ada pola asuh dari orang tuanya ini yang mempengaruhi dirinya. Dia merasa takut pada saat itu, merasa tidak pede, tidak percaya diri, merasa ragu. Selain itu karena juga masalah keluarganya. Nih, the void, nah kan? Dia sulit untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, kejujuran, perasaan dia sesungguhnya. Karena dia tidak memiliki cukup batasan yang sehat, positif, dan bijaksana. Ini terkait dengan lingkungan ya yang mempengaruhinya. Namun yang aku rasakan, walaupun kalian berjarak, walaupun kalian tidak berkomunikasi, dia itu sebenarnya masih memantaumu, memproteksi, melindungimu dari kejauhan gitu ya, dengan terus berdoa untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesanmu. Dan dia merasakan hubungan ini banyak sekali memberikan pelajaran bagi dirinya, yaitu menjadi sosok orang yang penuh dengan bijaksana, menjadi sosok orang yang adil, bertanggung jawab terhadap dirinya. Cinta sejati adalah hubungan yang saling bisa memberi dan menerima apa adanya pasangannya. Nah, ini adalah sebuah kebijaksanaan batin. Nah, dalam hubungan ini kalian juga harus hati-hati ya. Semisal dia hadir dalam hidupmu, ya berteman aja dulu. Kalau dia adalah sosok orang yang baik, yang sudah banyak berubah, terimalah. Tetapi memberikan red flag padamu karena efek dari masa lalunya, maka ini juga perlu waspada ya. Tapi kalau dia sudah benar-benar berbeda, itu silahkan. Gimana menilai dan melihat orang itu berkualitas? Yang pertama, kalian harus berteman atau berkenalan dulu ya, baik dirinya dan keluarganya. Ini di dalam ilmu psikologi untuk mengetahui karakter, sifat, kebaikan seseorang itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kalian dengan sistem satset langsung nikah, hati-hati, karena itu bisa saja menimbulkan hubungan toksik, manipulatif. Karena di awal pasti itu akan baik. Tetapi kalau kita mau tahu karakter aslinya, yaitu 6 bulan. Setelah 6 bulan kamu bisa menentukan apakah dia layak sebagai cinta sejatimu. Tadi aku sudah sempat bilang ya, jika dia datang sudah mengalami perubahan menjadi sosok orang yang berbeda dan baik ya, maka silahkan lanjutkan.
hubungan ini adalah hubungan yang sangat menyenangkan ya. Karena kalian sama-sama orang yang energik, penuh dengan ide, kreativitas. Jadi bisa saling memberi dan menerima masukan ya. Ada anger, kemarahan. Bisa jadi karena dia memiliki masa lalu atau inner child yang terluka ya. Atau sesungguhnya tuh dia kesal terhadap dirinya. Kenapa dia tidak cukup gentle, tidak cukup berani, tidak cukup percaya diri dan mau mengakui bahwa perasaannya adalah dia menyukaimu, mencintaimu, dan sangat sayang padamu. Trust. Percayalah, jika cinta sejati itu ada untukmu. Apakah dia? Apakah bukan? Terkadang kita harus merasakan hubungan yang tidak enak di awal, tapi kita tidak pernah tahu bahwa bisa jadi orang di masa lalu yang pernah mengecewakanmu dan dia sudah banyak berubah, dia itu adalah cinta sejatimu. Nih, kalian akan banyak menghabiskan waktu bersama ya. Yang kedua, ini dengan sentuhan ya. Hubungan yang saling ya, yang menyentuh lah. Nah, third party. Di sini dia menahan perasaannya, ini bisa jadi karena keluarga, ini bisa karena ibunya atau pasangan resminya. Di antara sekian banyak pilihan, pada akhirnya aku tetap memilihmu. Kau memberi warna dalam hidupku. Sudah aku sampaikan di awal tadi, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Karena kehidupannya itu hampa, kosong. Denganmu hatiku telah menemukan ritmenya. Nih. Karena dia merasa bahwa hubungannya ini sangat spesial. Kamu adalah cinta sejatinya. Terima kasih. Kamu membuatku menyadari hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa jadi kenyataan. Ya, karena kamu berperan penting bagi hidupnya, dia menjadi sosok orang yang berubah ya saat ini. Terakhir, aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak akan ada penolakan. Karena cintanya dia pendam, dia tahan. Energi yang terkuat dalam pembacaan kali ini adalah Mei, Oktober, April, Februari. Hari spesialnya adalah Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk zodiaknya di sini ada Pisces, Cancer, Taurus, Scorpio, Libra, Sagittarius, dan Aquarius. Untuk inisialnya, bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada W, U, T, F, E, D, Z, A, Y, V, N, R, G, B, Q, J, L, dan X. Untuk sionya ada sio anjing, sio kelinci, sio monyet, sio kerbau, dan sio ular. Untuk Neptunya di sini ada Kamis Pahing, Sabtu Pon, Minggu Kliwon,
Senin Wage, dan Rabu Legi. Untuk angka spesial bisa nomor telepon, nomor kendaraan, nomor rumah, tanggal, bulan, tahun kelahiran atau yang mengingatkan kamu padanya. Ada 23, 25, 18, 6, 4, dan 16. Baik, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.